Semareka den prayitna semurireka balik tiyoni gandayani puspa tajem trisanya purnama sasi kilar-kilar semati tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti milang ana lintang Bima Sakti Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Kita akan belajar bersama melalui evaluasi terhadap video yang satu ini. Jenglot itu sebenarnya ada atau enggak? Nah itu oke. Ya ada. Ada, ya. Tapi kalau secara fungsi, buat apa? Buat pajangan. Action Koleksi. figure, pajangan. Koleksi. Jadi jenglot yang asli itu banyak bang, ragamnya, kreasinya banyak. Dari mulai yang bentuk duduk, yang bentuk berdiri. Wah ada berdiri. Nih, berdiri. Ini baterainya habis tapi. Oh, oke, Iya. baik. Ini ada yang bentuk berdiri. Ada juga yang versi aslinya dicampur antara kelelawar setengah. Pernah nggak? Bawahnya ular. Pernah ngeliat nggak? Oke. Ya kan? Biar lebih mantep lagi lah. Iya betul. Nah itu jadi kayak zaman dulu karakter humanoid itu banyak bang. Ada yang setengah manusia, setengah ular ceritanya. Koleksi. Karakter benda koleksi. humanoid. Iya. Karakter humanoid itu apa? Humanoid itu karakter berbentuk manusia. Oke, tapi Karena zaman dulu nggak ada karakter kayak Naruto, kayak Gundam, kartun-kartun, makanya dulu nggak ada nih, ini kayak orang nggak dikenal aja. Karena nggak ada artis-artisan dulu, nggak ada kartun-kartun yang terkenal. Jadi jenglot itu bukan jin? Bukan, itu mitos. Nah tahu nggak bang, kayak kenapa jenglot mitosnya minum darah? Iya. Ya kan? Iya. Karena terbuat dari kelelawar. Kelelawar itu minum darah hewan. Para pemirsa, jika kita melihat dari tayangan video ini, ada beberapa hal yang mesti saya koreksi, saya sampaikan kepada para pemirsa agar supaya tidak salah memahami apa sesungguhnya yang terjadi, fakta yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Bagi orang-orang yang tidak memahami soal jenglot, tidak pernah melihat berinteraksi langsung, ya, tentu saja akan mengalami berbagai hal kebingungan. Dan pertanyaan yang paling besar adalah apakah jenglot itu benar-benar ada atau hanya rekayasa. Jika panjenengan tidak bisa melihat atau berinteraksi dengan gaib, tentu akan menyimpulkan bahwa jenglot itu sebenarnya tidak ada dan itu hanya sebuah pajangan atau hanya rekayasa orang saja untuk tujuan-tujuan tertentu, ya misalnya itu untuk motif ekonomi atau motif penipuan, kedok penipuan dan lain sebagainya. Tapi saya pribadi melihat seluk-beluk atau tentang jenglot atau Bathara Karang ini berbeda dengan pandangan atau yang isi obrolan dari video yang barusan kita lihat. Para pemirsa yang budiman, di luar sana memang beredar banyak sekali jenglot ya. Tapi saya melihat hampir yang ada di media sosial atau di dunia maya, dunia internet ini, jenglot-jenglot itu saya meragukan bahwa itu jenglot yang asli atau yang sesungguhnya. Karena kasusnya begini ya, saya pribadi pernah menyaksikan dan pernah melihat langsung jenglot yang sesungguhnya itu memang ada beneran. Tapi sepanjang hidup saya baru 2 kali melihat dan bisa berinteraksi langsung dengan jenglot yang sesungguhnya. Saya pernah melihat jenglot itu waktu saya main di Gua Gong yang ada di daerah Pacitan ya. Kalau dari kota Wonosari terus menuju ke arah Pacitan nanti kan akan melewati tempat wisata Gua Gong. Nah di dalam Gua Gong itu saya melihat ada sosok jenglot
yang menempel di dinding gua, tapi posisinya cukup tinggi, dan saya pun hanya melihat saja karena saya anggap itu merupakan sesuatu yang lumrah di tempat-tempat manapun bisa saja ditemukan barang-barang seperti itu. Dan tidak lama kemudian jenglot itu pun sudah tidak ada lagi. Artinya entah pergi kemana, tapi jenglot itu sudah tidak ada lagi. Kemudian ini saya alami sekitar tahun 2007 ya, yang sudah saya ceritakan di video, linknya ada di bawah ini atau di sini bisa dilihat bahwa jenglot itu benar-benar ada, dan itu merupakan suatu bentuk akibat dari kegulangan ngelmu karang. Jadi jenglot itu sesungguhnya ya dulu asalnya manusia, tapi yang terkena kutukan atau terkena karma dari hukum alam ya. Jadi manusia yang kegulangan ngelmu karang ibaratnya begitu, atau ilmu keabadian. Ada ilmu-ilmu khusus yang zaman dulu itu dipelajari oleh orang-orang tertentu agar supaya dia umurnya bisa menjadi panjang banget, bahkan bisa dikatakan ya dalam personifikasi itu ilmu yang membuat orang tidak bisa mati. Memang ada 1-2 orang yang berhasil kegulangan ilmu seperti itu, ilmu keabadian atau ilmu karang ya, ilmu Bathara Karang. Namun demikian akibatnya, karena orang yang tidak bisa mati dalam waktu 100 tahun lebih saja, kita bisa melihat dari manusia-manusia atau orang-orang yang hidup yang masih ada sekarang ini yang usianya di atas 100 ya, bahkan ada yang 150 atau di mana di India atau di mana itu sampai 200 tahun. Kita kan bisa melihat ada tubuh yang makin menyusut atau makin mengecil ya, ukuran badan itu makin mengecil, bukan makin kurus tapi makin mengecil. Nah ini kalau usianya itu sampai ribuan tahun, misalnya 1000 tahun lebih, 1500 tahun, yaitu secara logik ya, itu tubuh itu memang akan semakin mengkeret dan menyusut. Apalagi tubuh ini kan ada masa pakainya, walaupun panjang tapi tetap saja ada penyusutan fungsi atau pengurangan fungsi-fungsi tidak menjadi optimal. Oleh sebab itu tubuh yang ditopang agar supaya tetap hidup ya, ditopang dengan ilmu karang, ilmu keabadian agar tetap bisa hidup lama, ya akhirnya tubuh itu sendiri makin mengecil tetapi keadaannya sebenarnya masih hidup. Cuman ya seperti itulah kalau kita lihat jenglot itu menjadi kering atau mengering ya tubuhnya. Dan makin lama kan, makin tua itu kan asupan makanan juga nggak bisa seperti waktu masih muda ya. Hanya makanan-makanan tertentu, makanan-makanan yang lembut saja yang bisa ditelan. Nah ini logik sekali kalau jenglot itu makin lama makin mengecil fisiknya ya. Yang bisa masuk itu ya hanya bentuk makanan yang sudah jadi, dalam hari adalah bentuk darah. Jadi kalau yang dimakan itu darah itu ya itu wajar. Dan saya menyaksikan sendiri sesuai dengan pengakuan Mpu Suno yang waktu itu saya pengalaman bertemu dengan manusia zaman dulu yang menjadi jenglot. Mbah Suno atau Mpu Suno ini dia makan darah itu bukan kok darah manusia, tetapi darah apapun, terutama darah binatang ya yang dipotong itu. Maka Mpu Suno ini menceritakan kalau dia makan ya nyari sendiri di pasar-pasar yang tempat ada pemotongan hewannya seperti itu, bukan kok terus kemudian diinfus mulutnya secara fisik kemudian dialiri darah manusia, apalagi itu sangat ekstrim. Itu tidak, bukan seperti itu kejadiannya. Tapi yang meminum atau yang makan itu ya metafisiknya atau badan halusnya. Jadi bukan cuma tapi badan halus, karena ada badan wadak, badan kasar ya, kemudian ada juga badan halus. Untuk sedulur-sedulur yang belum paham tentang badan halus nanti kita bahas khusus ya. Namun kita tanpa memiliki bekal tentang pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih luas tentang kasunyatan gaib atau tentang sejatining urip ini, maka tentu saja tidak akan mampu memahami jenglot itu sebenarnya apa dan ada atau tidak ya. Maka bagi orang-orang yang minim informasi, minim data, dan minim pengalaman, bagi yang tidak percaya ya langsung akan menyimpulkan bahwa jenglot itu sebenarnya hanyalah mengada-ada, itu hanyalah suatu bentuk permainan kerajinan tangan yang gunanya untuk menipu orang dan sebagainya. Memang saya melihat di pasaran sana, di masyarakat itu
jenglot-jenglot yang ada itu ya mayoritas bisa dikatakan ya mereka itu hanyalah tiruan, bukan jenglot yang asli. Dan ada yang dibuat dari bahan kelelawar yang dikeringkan, ada dari bahan-bahan yang lain yang menyerupai jenglot. Bahkan bentuk tubuh, kombinasi tubuh jenglot itu ya karena orang-orang itu kan kreatif ya, ingin memberikan daya tarik yang spesifik, maka ada juga jenglot yang diberikan badan ular dan sebagainya. Namun semua ini bukan berarti terus disimpulkan bahwa jenglot itu nggak ada dan aslinya jenglot itu hanyalah kerajinan tangan berupa kelelawar yang dikeringkan. Saya kira itu tidak memahami fakta yang sesungguhnya. Karena kalau saya melihat fakta yang sesungguhnya, pengalaman saya bertemu dengan Mpu Suno yang dia adalah dulunya manusia kemudian menjadi jenglot, dan kemudian Mpu Suno menceritakan pengalamannya kepada saya yang saya tulis di blog. Kalau mau baca blog saya yang saya posting di tahun 2015 silam atau 2014, bisa linknya nanti saya taruh di sini. Videonya juga saya pernah membuat blog tentang jenglot. Maka pada para pemirsa, ini agar supaya pemahaman Anda yang selama ini, terutama bagi sedulur-sedulur yang sudah membaca postingan saya, menonton video saya dan bisa memahami, menerima ya, agar supaya tidak ambyar dan buyar karena adanya misinformasi dan miskesimpulan seperti dalam video tadi. Maka itu kalau saya ibaratkan itu orang yang baru berpengalaman memegang ekor gajah kemudian sudah menyimpulkan bahwa gajah itu kecil dan berambut ya, kemudian salah mengartikan, salah menyimpulkan. Itu namanya premature conclusion. Jadi penyimpulan yang terlalu dini dan akibatnya ya salah. Kalau kita salah memahami apa sesungguhnya yang terjadi, maka akan melahirkan pandangan-pandangan dan opini-opini yang juga akhirnya salah kaprah. Itu ya yang akan terjadi seperti itu. Maka di sini saya menyampaikan apa yang saya saksikan dan saya alami, dan saya bisa membuktikan bahwa dari pengalaman saya yang pernah terjadi ini memang jenglot itu ada, tetapi sangat jarang karena ini kan peristiwa yang sangat langka. Zaman dulu saja orang yang kegulangan ilmu karang atau bedaro karang, ilmu keabadian, tentu saja kan juga tidak banyak, hanya 1-2 orang. Zaman dulu manusia masih sedikit, yang kegulangan ilmu karang juga tentunya sangat sedikit prosentasenya. Maka kalau sekarang itu kemudian ada ribuan atau bahkan jutaan replika jenglot yang beredar di masyarakat, itu kan secara nalar itu kan nggak masuk. Memangnya zaman dulu itu separuh dari manusia itu kegulangan ilmu karang atau ilmu keabadian, sehingga sekarang banyak sekali ditemukan jenglotnya. Maka saya katakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu dan mayoritas itu hanyalah tiruan. Tetapi bukan berarti jenglot itu semuanya tiruan atau hanya fake, itu bukan. Itu salah kesimpulan seperti itu. Jenglot itu memang ada dan bukan fake, cuman jumlahnya itu sangat-sangat sedikit ya, bisa dibilang ya 1/100.000 lah gitu. Di 100.000 jenglot yang ada sekarang ini mungkin hanya 1 yang memang benar-benar jenglot. Dan saya meragukan apakah benar jenglot yang asli versi saya ya, bukan asli versi video tadi yang memang benar-benar dulunya pernah ada. Apakah jenglot asli itu mau untuk ikut seseorang? Dulu pengalaman saya ketika ketemu dengan jenglot, justru jenglot itu minta untuk disempurnakan agar bisa mati, agar bisa diterima oleh bumi, karena tetap ingin melanjutkan perjalanan menuju ke alam keabadian yang sesungguhnya, yaitu alam kemuliaan sejati atau alam kematian yang sesungguhnya. Itu yang terjadi seperti itu. Maka yang beredar di masyarakat banyak manipulasi yang untuk nyari harta benda dan lain-lain, itu memang saya bisa menegaskan bahwa itu semua adalah hanya trik rekayasa atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham dan memang kena tipu, sehingga kalau ini disempurnakan atau makanya ada upacara doa bersama, kemudian kayak acara peringatan 7 hari kematian, 40 hari kematian secara besar-besaran dilakukan untuk mendoakan jenglot supaya nanti kalau bisa istilahnya itu sempurna diterima Tuhan lah, istilah meminjam istilah agama seperti itu, maka orang-orang yang menyempurnakan itu akan diberikan upah yang besar, bahkan sampai katanya miliaran. Nah ini buktinya saya sendiri dimintai bantuan oleh Mpu Suno untuk menyempurnakan, dan akhirnya
memang ternyata berhasil ya, ternyata berhasil dengan cara-cara tertentu yang waktu itu masih eksperimen dan juga merupakan petunjuk dari para leluhur yang memang meraih kemuliaan sejati. Kita laksanakan cara-cara itu dan akhirnya berhasil. Dan Empu Sunot ya cara berterima kasihnya ya hanya menyampaikan terima kasih saja kepada saya dan istri saya, tapi bukan melalui memberikan upah berupa uang miliaran, itu enggak, sepeser pun enggak. Emang Empu Sunot enggak punya uang. Jadi marilah kita lebih cerdas memahami segala sesuatu dan jangan gegabah untuk mengambil kesimpulan. Karena begini ya para pemirsa, kita itu bicara di depan publik ini kan jangan menganggap atau merasa bahwa audien itu semuanya bodoh atau nggak tahu apa-apa. Jangan. Saya justru sebaliknya. Saya bicara di depan publik seperti ini dengan mindset pikiran saya bahwa para pemirsa itu yang saya hadapi ini adalah orang-orang yang lebih pandai, lebih pinter dari saya. Maka kalau saya bicara menyampaikan ya saya tidak mau untuk menggurui, tapi saya hanya menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang saya saksikan sendiri, sesuai dengan kemampuan dan porsi saya, kapasitas saya ya. Dan saya bicara di sini bukan orang yang mau mencampuri urusan orang, tetapi keseharian saya itu memang berkecimpung dalam dunia kearifan lokal, dunia spiritual, terutama spiritual Jawa. Maka ketika ada orang-orang yang memberikan penilaian yang salah kaprah soal kasunyatan urip bagi orang Jawa, ya saya punya kapasitas untuk mengoreksi atau meluruskan apabila memang itu perlu diluruskan dan dikoreksi. Karena jika tidak, ini akan menimbulkan kesalahkaprahan yang fatal sebenarnya. Jadi kesimpulannya, jenglot itu ada, tetapi kejadiannya itu sangat jarang, probabilitasnya sangat kecil, sehingga kalaupun ada di Indonesia ini memang jenglot yang asli, saya kira jumlahnya tidak lebih dari 30 atau 50 jenglot ya. Ini kejadiannya mirip dengan merah delima yang asli. Merah delima yang asli itu kan orisinil ya, orisinil bukan buatan manusia, tapi itu memang proses alami dan berupa batu yang kecil, tetapi itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan saya kira di Indonesia ini tidak lebih dari 10 biji itu merah delima yang asli. Jadi panjenengan kalau memahami ya hal seperti ini ya, ini akan seperti prinsip ekonomi juga. Barang itu makin istimewa ya adanya makin langka. Itu juga merupakan hukum alam. Sesuatu yang semakin istimewa suatu benda, semakin istimewa suatu benda atau suatu hal, maka akan makin langka keberadaannya, tidak pasaran. Kalau itu semua pasaran menjadi banyak sekali atau produk massal, maka keistimewaan itu menjadi tidak ada lagi. Seperti zaman dulu mungkin orang bisa main sulap itu, wah itu istimewa sekali. Tapi zaman sekarang anak kecil sampai itu aja sudah pintar main sulap, sehingga keterampilan sulap itu bukan sesuatu hal yang istimewa. Apalagi sudah diketahui banyak trik-triknya bagaimana main sulap. Bahkan di YouTube pun banyak tutorial untuk memainkan keterampilan sulap, kecepatan tangan, dan trik-trik yang lain. Akhirnya apa? Menjadikan sulap itu sendiri hambar, menjadi tidak istimewa lagi, karena orang sudah tidak terkesima melihat kehebatan para pesulap seperti itu karena sudah tahu rahasianya. Nah, ini kembali pada pokok pembahasan tadi, baik jenglot maupun merah delima. Ini saya analogikan adalah sebuah kasus yang sama di mana masing-masing kejadian itu adalah sesuatu yang sangat langka. Jenglot adalah peristiwa yang sangat langka, makanya kalaupun ada benda jenglot itu pun probabilitasnya sangat-sangat langka dan jarang, sehingga sulit untuk ditemui yang aslinya seperti apa. Maka ini juga menjadi pedoman buat para pemirsa yang ingin mengoleksi benda pusaka. Sebaiknya abaikan saja keinginan untuk mengoleksi jenglot yang asli. Kalau hanya ingin mengoleksi kerajinan tangan, monggo tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk mengoleksi yang sesuatu, untuk mengoleksi jenglot yang asli, sebaiknya ya urungkan saja niat itu, karena ya kemungkinannya itu ya 1:1000, bahkan mungkin 1:100.000. Jadi hampir mustahil. Seperti itu juga merah delima. Kalau beredar di warga masyarakat ada transaksi orang nyari merah delima yang asli, di sana menyimpan MD yang asli, di sana menyimpan yang asli, sehingga kita sering banget familiar kita mendengar di YouTube itu ada orang-orang yang punya merah delima yang asli. Ya saya kira itu sangat beralasan untuk kita ragukan, karena saya melihat sendiri
Merah delima itu memang sangat istimewa sehingga bendanya pun akan sangat langka. Dan selama hidup pun saya baru sekali lihat, belum menyentuh dan belum apalagi memiliki ya. Saya hanya melihat di suatu tempat dan ketika saya tanya itu punya siapa, menika kagungan sinten, dan waktu itu ada leluhur yang jawab ternyata merah delima itu kagungan atau milik dari Ki Penjawi, yaitu saudara dari Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanan ya. Dan saya pun tidak berani untuk nembung minta, Bu. Kalau boleh saya minta, enggak, itu namanya itu lancang, itu neranyak, saya enggak berani. Kalau memang beliau menilai saya layak untuk diberi ya pasti tanpa saya minta pun beliau akan memberi. Itu adalah kesantunan Jawa, itu adalah etika Jawa. Seyogianya memang kita pegang, kita tetap gunakan prinsip itu dalam pergaulan sehari-hari sebagai bentuk pedoman hidup. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua supaya panjenengan semua juga tidak mudah tertipu muslihat oleh orang-orang yang sedang bertransaksi dengan benda-benda seperti itu. Begitu juga Anda tidak terkelabui oleh informasi-informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang kurang capable atau minim pengalaman, minim informasi, tetapi sudah berani mengambil kesimpulan yang kontroversial. Kembali lagi, kita harus selalu ingat bahwa di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang durung becus kesusu selak besus. Itu ibaratnya orang buta yang memegang sebagian kecil tubuh gajah, tetapi sudah menyimpulkan sesuatu. Ya, demikian, mudah-mudahan video ini cukup berguna, bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita akan membahas tema-tema selanjutnya. Matur nuwun. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung kita dumadi.